Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah, minggu lalu saya telah menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sesuai janji saya, minggu ini saya akan membahas contoh-contoh soal logaritma dengan berbagai tipe. Dipahami ya. Ini adalah sifat-sifat logaritma. Boleh kalian tulis kembali ya. Jadi kita menggunakan yang ini aja ya. Sama sih sama yang kayak minggu lalu. Oke, dicatat ya sifat-sifat logaritma 1 sampai dengan 9. Ya, kita akan mulai ke contoh-contoh soal ya. Jadi sifat-sifatnya saya akan pakai sifat yang sekarang yang ini nih ya, yang saya pakai ya. Penomorannya 1 2 3 4 5 6. Saya sifat yang keempat, berarti A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Oke, saya pakai yang ini sifatnya. Jadi tolong nanti kamu catat kembali sifat-sifat ini. Kita masuk ke soal yang pertama. 2 log 7 sama dengan A, maka 8 log 49 sama dengan saya pernah kasih tahu ya, kalau logaritma itu pada intinya menyederhanakan bilangan menjadi pada yang sederhana. Nah, 8 berarti berapa? 8. Ya, berarti 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Kalau 49 adalah 7 pangkat 2. Seperti itu. Ya udah. Menurut sifat yang keberapa ini? Gimana nih? Nah, majuin ya. Dimajuin pangkatnya. Ini kita menggunakan sifat yang ke-5. Ini sifat yang ke-5. Oke, sehingga menjadi 2/3, 2 log 7 kan A ya, yang diketahui nih. Oke, selesai deh. Soal berikutnya, 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurang 2 log 6. Bagaimana nih penjumlahan dan pengurangan menggunakan sifat yang Nah, lihat cek ya. Nah, dikali ya. Tambah dikali, kalau kurang dibagi. Berarti kita menggunakan sifat yang kedua dan ketiga gitu ya. Sifat yang kedua dan ketiga. Sudah deh. Jadi kalau ditambah itu dikali, karena kebetulan sama ini ya. Tuh. Ininya sama nih, aduh. 2 semua ya. Kalau berbeda gimana ya? Berbeda tidak bisa ya. Berarti tidak bisa sifat 2 dan 3 dipakai. Oke, sehingga 4 kali 12 sama dengan 48 dibagi 6. Oke, 2 log 8. Soal berikutnya, log 2 sama dengan P, log 3 sama dengan Q, dan log 5 sama dengan R. Yang ditanya adalah logaritma 1500. Nah, gimana nih caranya? Dibuat pemfaktorannya seperti pohon faktor aja. Kalau kamu bingung ya bikin seperti pohon faktor. Misalnya 1500 berarti dibagi berapa? 2. Berapa tuh 1500 dibagi 2? 750. Dibagi 2 lagi bisa ya. Berarti 375 dibagi 3 ya. 125 bagi 5 berarti 25. Ini 5 bagi 5. Nah, selesai deh ya. Berarti 1500 adalah logaritma 2 pangkat 2. Nih 2-nya ada 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini sifat yang keberapa nih? Perkalian jadi penjumlahan. Sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua ini. Kita pakai sifat yang kedua. Jadi, nah, pangkatnya dimajuin ya. Nah, oke, ini pangkatnya dimajuin. Sifat yang keberapa pangkatnya dimajuin? Ini berarti kita pakai sifat yang keempat. Ya udah deh. Log 2 sama dengan P, log 3 sama dengan Q, log 5 sama dengan R. Maka hasilnya 2P ditambah Q tambah 3R. Soal berikutnya, 2 log 3 sama dengan A, 5 log 9 sama dengan B, maka 3 log 10 sama dengan gimana nih? Ayo.
Berarti kita akan pakai sifat yang keenam sebenarnya ya, karena ada dua hal yang diketahui. Oke, tapi angka berapa sih yang paling banyak muncul? Nah, di sini lihat. Kira-kira yang diketahui ini kan 2 log 3 sudah sederhana ya, 2 dan 3-nya. Ini 5 log 9. Apa yang perlu disederhanakan dulu? Nah, 9-nya dulu perlu disederhanakan. Berarti 5 log 9 sama dengan B. Maka 5 log 3 pangkat 2 sama dengan B. Ini gimana pakai sifatnya nih? Sifat yang pangkatnya dimajuin ya. Nah, ini sifat yang keempat. Berarti 5 log 3 sama dengan B per 2 gitu ya. Lanjut. Berarti berapa? 3 log 2 kali 5 ya, langsung aja ya, karena kan berarti yang paling banyak keluar adalah angka 3 ya. Berarti kan di sini 5 log 3 sama dengan B per 2, ini 2 log 3 sama dengan B, berarti bilangan yang paling banyak keluar adalah 3. Ya udah langsung aja ya, karena yang ditanya juga 3 yang di sini, jadi langsung aja lah karena sama-sama 3 log kali 2 kali 5. Berarti kalau penjumlahan perkalian bagaimana? Jadi penjumlahan ya. Sifat yang kedua, ini sifat yang kedua. Lalu udah deh, 3 log 2 berapa? 2 log 3 kan A, berarti 3 log 2. Nah, 1 per A itu pakai sifat yang ke-8 ini ya. Ini pakai sifat yang ke-8. Ya udah, berarti 3 log 5 tadi. Kalau 5 log 3 itu B per 2, berarti 3 log 5 kebalikannya ya, 2 per B. Udah, ini sifat yang ke-8 juga nih. Selesai deh, tinggal disamakan penyebut ya. A kali B, berarti ini B ditambah 2A. Oke, pasti bisa lah ini ya, disamakan penyebutnya. Lanjut. Soal selanjutnya ini, sorry tidak terlihat ya, ini 8. Ini berarti 8 log 5, 8 logaritma 5 sama dengan X. Ditanya 5 log 4. Nah, gimana modifikasinya nih? Tadi apa prinsipnya? Logaritma harus menjadikan bilangannya sederhana gitu ya. Berarti 8 belum sederhana nih yang diketahui. Ya udah. Berarti 8 adalah 2 pangkat 3 logaritma 5 sama dengan X. Gimana nih sifat yang ada pangkatnya? Ini pakai sifat yang kelima nih. Terus kita pakai sifat yang kelima ya. Lihat lagi di sifat-sifatnya, berarti 1 per 3 dikali 2 log 5 sama dengan X. Sehingga 2 log 5 sama dengan, nah ini 3 dikali aja ya, 3X. Nah pokoknya kalian sudah harus bisa nih operasi perkalian, pembagian, saya anggap sudah bisa ya. Karena sudah SMA harus bisa. Lanjut. Berarti diketahui sebenarnya ini diketahui adalah 2 log 5 sama dengan 3X. Tapi pertanyaannya 5 log 4, ya udah dibuat sederhana lagi ya prinsipnya. Oke, maka 5 log 4 adalah 5 log 2 pangkat 2 ya. 4 adalah 2 pangkat 2. Selanjutnya pakai gimana nih? Nah, pangkatnya dimajuin ke depan. Ya, pakai sifat yang ke 4 ini ke sini pakai sifat yang keempat. Lalu gimana? Udah 2 dikali 5 log 2. 5 log 2 berapa ya? Oh iya, kan yang diketahuinya 2 log 5. Berarti kalau 5 log 4, nah iya, 2 dikali 1 per 3X, tinggal dibalik ya. Ini kita pakai sifat yang ke 8 gitu ya, tinggal dibalik. Soal berikutnya, 3 log 5 sama dengan P, 5 log 4 sama dengan Q, maka 4 log 15. Nah, ini pakai sifat yang keberapa nih? Ada dua hal yang diketahui. Kita pakai sifat yang ke-6. Berarti berapa nilai C-nya? 5 ya, 5. Karena paling banyak keluar adalah 5 nih ya. Berarti ntar nilai C-nya P log 15 sama dengan 5 log 15 per 5 log P. Ini kita pakai sifat yang ke-6. Lanjut, berarti 15 kan belum sederhana ya, harus sederhana. 15 adalah berapa? Ya,
15 adalah 5 kali 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2. Oke, udah deh sifat perkalian. Gimana sifat perkalian? Iya, ditambah. Sip, berarti 5 log 5 ditambah 5 log 3. Ini pakai sifat yang perkalian menjadi penjumlahan. Kita pakai sifat yang kedua ya. Oke, ini pangkatnya maju ya. Pangkatnya maju itu berarti pakai sifat yang keempat. Berarti ini pakai sifat yang keempat. Lanjut, 5 log 5 berapa? 1 ya. Pinter. 5 log 5 adalah 1. 5 log 3 1 per P. Karena yang diketahui di sini 3 log 5 itu P, berarti 5 log 3 1 per P. Sifat yang ke-8. Jadi intinya kamu harus paham nih sifat-sifatnya gitu. Nah, berarti 2 dikali 5 log 2. Nah, 5 log 2 berapa? Yuk. Oh iya ya, yang diketahui adalah ini ya. Nah, 5 log 4 nih. 5 log 4 sama dengan Q. Coba kamu sederhanakan 4-nya. Nanti akan ketemu 5 log 2 adalah Q ya. Nanti di catatan kamu lengkapin ya. Ayo, gimana caranya? Ini bisa jadi seperti ini, oke? Yang 4 adalah 2 pangkat 2. Sip. Lanjut. Oke. Gimana caranya nih? Ini ke sini 1 ditambah 1 per P per Q. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B. Maka 12 log 75. Nah, ini kita menggunakan sifat yang tadi ya, sifat yang ke-6. Berarti berapa nilai C-nya? Lihat yang diketahui paling banyak angka yang muncul ya 3 ya. Maka 12 log 75 sama dengan 3 log 75 per 3 log 12. Ini lanjut ya. Nah, 75 gimana biar sederhananya? Kayak pakai poin faktor aja. Kalau bingung berarti 75 dibagi 3. Bagi 2 kan nggak bisa ya. 75 bagi 3 berapa? 25. 25 bisa nggak? Bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 25 bagi 3 nggak bisa. Ya udah, berarti bagi 5 bisa. Berarti 75 adalah 3 kali 5 kali 5. Terus kalau 12 ya udah 12 bagi 2 bisa kan? 6 bagi 2 3. Sehingga menjadi 3 log 3 kali 5 kuadrat ya. 3 kali 5 kuadrat per 3 log 3 kali 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya kalau perkalian pakai penjumlahan ya, sifat penjumlahan. Nah, ini sifat yang kedua, ini ke sini. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Nah, berarti dari ini ke sini nih kita pakai sifat yang kedua. Lanjut. Oh, ini masih ada pangkatnya nih. Berarti pangkatnya dimajukan ke depan. Ini pakai sifat yang keempat. Oke, ini ke sini berarti sifat yang keempat. Selanjutnya udah berarti 3 log 3 1 ya. 2 dikali 3 log 5. Nah, ini 5 log 3 diketahuinya. 5 log 3 sama dengan A. Berarti 3 log 5 1 per A. Kita lihat. Nah, gitu ya. Oke, berarti 3 log 5 adalah 1 per A. Ini pakai sifat yang ke-8. Oke, 3 log 3 itu 1 ditambah 2. Nah, 3 log 2 kenapa bisa jadi 1/2B ya? Tugas kalian ya, coba selidiki dari sini nih. Nah, coba kalian selidiki kenapa 3 log 2 bisa jadi setengah B. Nanti di catatan kalian dikasih tahu caranya dari mana bisa dapat setengah B. 3 log 2 mengapa bisa dapat setengah B ya, dari sini nih ya. Nah, dari sini nih. Berarti 3 log 2 nya berapa? Gitu ya. Paham ya? Nanti di catatan kalian dilengkapi ya. Selidiki, kalian harus menyelidiki. Oke, selanjutnya udah. Terus bagaimana? Udah dikali A ya, sama-sama dikali A. Berarti ini kali A. Nah, ini juga kali A gitu ya, agar penyebutnya hilang karena di sini penyebutnya A nih. Di bawah nggak ada penyebutnya, nggak ada 1 dia. Udah kali A kali 1 A. Ini berarti hilang ya, karena 1/A kali A 1 kan, 2. 1 kali A itu A. Ini kan 2 bisa diperkecil gitu ya, dibagi ya, disederhanakan. 2 dibagi 2 1 habis. Nah, ini B kali A AB. Selesai deh.
Ya, nanti kamu selidiki kenapa ini dapat dari mana, 3 log 2 itu gimana caranya. Soal selanjutnya, 2 log 5 sama dengan A, 5 log 7 sama dengan B, maka 35 logaritma 40. Berarti kayak tadi lagi pakai sifat yang ke-6, maka C-nya adalah, lihat angka yang paling banyak 5. Sehingga 3 log 40 adalah 5 log 40 per 5 log 35. Ini sifat yang ke-8 ya. Selanjutnya 40 gimana? 40 pakai poin faktor aja kalau bingung ya. Nah, 2 berarti 20, 2 10, 2 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, seperti ini ya. 35 adalah 5 kali 7. 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, selanjutnya berarti pakai sifat penjumlahan tadi. Nih, ini ke sini berarti pakai sifat yang kedua ya. Oke, sifat yang kedua. Lah, udah deh. Oh, masih ada pangkatnya. Dimajuin lagi ke depan tuh pakai sifat yang ke-4. Nah, jadi seperti ini ya. 3 dikali 5 log 2 ditambah 5 log 5 berapa? 1. Oke, udah. 5 log 2 dari mana nih? Bisa per A ya. Dari sini. Karena 2 log 5 adalah A, maka 5 log 2 adalah 1 per A. Tinggal dibalik aja kebalikannya. Ini menggunakan sifat yang ke berapa? 8 ya. Nah, jadi intinya tuh kamu harus paham sifat-sifat logaritma. Lanjut, berarti gimana nih caranya? Dikali A ya, karena di sini penyebutnya A, yang di atas penyebutnya A, yang di bawah penyebutnya 1. Ya udah, kalikan A saja, maka dapat 3 ditambah A per A ditambah AB.